Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kembali lagi saya memperkenalkan diri lagi ya. Yaitu nama saya Arif Nugroho. Saya mempunyai nomor induk mahasiswa yaitu 3912150036. Saya kuliah di Pancasakti University atau Universitas Pancasakti Bekasi dengan mengambil program studi Sistem Informasi yaitu dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan dosen pengampu pendidikan agama Islam ini yaitu oleh Bapak Son Haji. Nah, kemudian kita di sini akan mengenal nama-nama nabi dan rasul. Nama-nama nabi dan rasul yang perlu kita ketahui yaitu ada 25, sedangkan jumlah yang sebenarnya itu seperti malaikat yaitu jumlahnya ribuan. Namun di sini kita hanya diwajibkan ya atau mengetahui cukup 25 nama nabi dan rasul, yaitu urutan yang pertamanya sampai yang ke-25, yaitu dari yang pertama ada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan ke bumi. Yaitu di dalam Al-Qur'an menyebutkan namanya sebanyak 25 kali. Yang kedua ada Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam keturunan Nabi Adam yang pernah merasakan surga selama hidup di dunia. Dia pula yang pernah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kematian dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan siapapun masuk surga sebelum mati terlebih dahulu. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Yang ketiga ada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh termasuk dalam golongan ulul asmi. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir bandang. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 43 kali. Yang keempat ada Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud diberikan mukjizat bisa menurunkan hujan atas seizin Allah saat kaum Ad dilanda kekeringan dan tidak bisa menemukan sumber air. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 7 kali. Yang kelima ada Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh dapat memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 10 kali. Yang keenam Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah menjadi nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil Raja Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar. Lalu ia taruh tongkat yang ia buat untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan patung terbesar tersebut. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 69 kali. Yang ketujuh ada Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam yaitu diutus Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Sodom dan Gomoroh yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 27 kali. Yang kedelapan ada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kisah keduanya merupakan awal mula terjadi kurban pada Idul Adha. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali.
Yang kesembilan ada Nabi Ishak alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Ishak disebutkan memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 17 kali. Yang ke-10 ada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub merupakan sosok yang memiliki karakter dan pribadi yang kuat, serta mempunyai keimanan yang luar biasa. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Dan yang ke-11 ada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah sosok yang tampan dan rupawan, baik jiwa maupun raganya. Ia bisa menafsirkan mimpi dan diberi amanah oleh raja untuk memimpin. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 58 kali. Nah, itu kita baru mengenal 11 nama-nama nabi serta atau rasul beserta poin penting kisahnya ya. Nah, yang kemudian ada yang ke-12 yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah seorang hamba yang soleh sekaligus nabi yang terkenal karena kesabarannya. Kisahnya banyak dimuat sebagai penghibur, pelipur, dan pembakar semangat orang-orang yang sedang ditimpa ujian. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 4 kali. Yang ke-13 ada Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib adalah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 11 kali. Yang ke-14 ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa termasuk ulul ilmi dan kitab Taurat diturunkan kepadanya. Nabi Musa juga memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Ia berhasil membinasakan Fir'aun beserta pengikutnya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 136 kali. Yang ke-15 ada Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun memiliki jenggot 2 warna, sebagian berwarna putih dan setengah yang lainnya berwarna hitam. Di antara dakwah Nabi Harun adalah keberhasilannya menanamkan rasa cinta kaumnya kepadanya dengan sangat mendalam. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 20 kali. Yang ke-16 ada Nabi Zulkifli alaihi salam. Zulkifli atau Nabi Zulkifli merupakan anak satu-satunya dari Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Yang ke-17 ada Nabi Dawud alaihi salam. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Dawud adalah kitab Zabur. Ia bisa berkomunikasi dengan burung, memiliki suara yang merdu, dan dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Yang ke-18 ada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan yang mampu menunjukkan jin. Nabi Sulaiman alaihi salam memahami bahasa hewan dan mampu menundukkan jin. Ia juga raja yang kaya raya serta dermawan. Yang ke-19 ada Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Yang ke-20 ada Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Allah memberikan
Nabi Ilyasa mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit atas seisinya. Yang ke-21 ada Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus pernah berpergian tanpa seizin Allah dan dimakan ikan paus. Setelah bertobat, ia berhasil selamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-22 ada Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria terkenal sangat sabar dan tabah. Ia tidak memiliki keturunan hingga usianya senja. Tetapi karena tak pernah putus berdoa, Allah akhirnya mengabulkan doanya dan memiliki anak bernama Yahya. Kemudian yang ke-23 yaitu Nabi Yahya alaihi salam, yaitu anak dari Nabi Zakaria. Nabi Yahya ini dikenal memiliki sifat pengasih, penyayang, dan penuh hikmah. Nabi Yahya merupakan salah seorang nabi bagi Bani Israel. Yang ke-24 ada Nabi Isa alaihi salam, yaitu dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa merupakan putra dari Maryam. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 21 kali, sebutan Al-Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu atau putra Maryam sebanyak 23 kali. Sedangkan yang terakhir atau yang paling kita junjung ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Kitab Al-Quran diturunkan kepadanya, di mana sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 25 kali. Kemudian setelah kita mengetahui ada beberapa jumlah nabi yang perlu ketahui, yaitu ada 25 nabi dan rasul yang perlu kita ketahui. Dan yang terakhir adalah tadi ada Nabi Muhammad sebagai nabi penyempurna atau yang membawa kitab Al-Quran ya sebagai kitab terakhir atau kitab penyempurna. Sedikit di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang paling kuat yaitu tentang cerita kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa Isra Mi'raj. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, malam 12 Rabiul Awal di Mekah bertepatan dengan awal tahun gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pada waktu itu ayah Nabi Muhammad sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit. Kemudian wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Saat itu ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan sahaya perempuan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah 2 orang yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah paman Rasul yang bernama Abu Thalib dan istri Rasul yang bernama Siti Khadijah. Keduanya dikenal sebagai orang paling membela selama dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu sebenarnya peristiwa atau bentuk kasih sayang Allah kepada
Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan salah satu bentuk rasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat atau Nabi Muhammad sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Dengan kecintaannya, Allah menghiburnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah itu semakin terasa sulit. Itu karena tidak ada lagi orang yang membela beliau dan menjadi pelipur laranya. Pada akhirnya Allah merencanakan perjalanan spiritual untuk Rasulullah SAW. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat singgasananya. Maka sebelum melakukannya, ada rangkaian spiritual yang harus dilalui Rasulullah terlebih dahulu. Ritual spiritual dimulai ketika malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun ke bumi, menghampiri Rasulullah SAW di suatu malam. Dengan secepat kilat mereka membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam di Mekah. Kemudian mereka memperlakukan Rasulullah dengan lembut dan meminta izin kepada beliau untuk membelah dadanya. Selanjutnya Jibril membasuh hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Jibril mengeluarkan wadah berisi iman dan hikmah. Ia menuangkan seluruh isi dalam wadah tersebut ke hati Nabi, sehingga ilmu hikmah, ilmu yakin, dan Islam telah mengkristal dengan hati Rasulullah. Persiapan sudah selesai. Selanjutnya Rasulullah dibawa oleh malaikat menuju Sidratul Muntaha, yaitu menggunakan kendaraan bernama buraq, seekor binatang putih, atau perumpamaannya dari buraq itu yaitu seekor binatang putih bertubuh lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, dengan dua sayap di antara kedua kakinya. Kemudian Rasulullah pun pergi meninggalkan Mekah. Selama perjalanan, beliau singgah ke beberapa tempat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Setiap tempat yang beliau singgahi dijelaskan nilai-nilai historisnya oleh Jibril atau malaikat Jibril. Rasulullah pun diperkenankan melakukan sholat sunnah 2 rakaat di masing-masing tempat. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan azab-azab seorang hamba yang durhaka dengan masing-masing jenis dosa-dosanya. Tempat dan peristiwa yang disaksikan Rasulullah itu menjadi pelajaran atau ibrah yang berharga untuk beliau. Nah, mungkin sampai di sini ya untuk penjelasan atau sedikit mengulas tentang pendidikan agama Islam yang dasar, yaitu tentang pengenalan rukun iman, rukun Islam. Kemudian kita mengenal nama-nama malaikat serta nama-nama nabi dan rasul beserta kisahnya. Semoga ini bisa mengingat kembali pada kita yang mungkin sudah terlalu lama ya tidak atau kurang mengenal tentang pendidikan dasar agama Islam ini. Dan pendidikan agama Islam ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita untuk bisa lebih mengenalkan tentang Islam. Baik, mungkin cukup di sini dulu video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun ada hal-hal yang kurang baik atau kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.